Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hari ini kita akan membahas mengenai bab sholat fardu. Namun sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik teman-teman, tema kita hari ini adalah sholat fardu. Apa itu sholat fardu? Apa hukumnya sholat fardu? Apa saja ketentuan, tata cara, dan hikmah dari sholat fardu? Mari kita belajar bersama. Namun, sebelum kita masuk pada materi pembelajaran, berikut ini adalah tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama adalah peserta didik dapat mengetahui dan memahami apa itu sholat fardu dan hukumnya. Yang kedua, diharapkan peserta didik dapat mengetahui waktu dan jumlah rakaat salat fardu. Berikutnya, peserta didik dapat melakukan dan menghafal gerakan sholat secara berurutan. Dan yang terakhir, diharapkan peserta didik itu dapat membaca dan menghafal bacaan dalam sholat. Masuk pada materi tentang sholat. Yang pertama yaitu pengertian dari sholat. Sholat adalah gerakan dan bacaan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Hukumnya sholat fardu atau salat wajib adalah fardu ain. Berikut adalah nama-nama sholat fardu atau dikenal dengan sholat 5 waktu, yaitu yang meliputi sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Yang pertama sholat subuh, jumlahnya ada 2 rakaat dan dikerjakan pada waktu pagi atau fajar. Yang kedua sholat duhur, jumlahnya ada 4 rakaat dikerjakan pada waktu siang. Yang ketiga yaitu sholat asar, jumlahnya ada 4 rakaat dikerjakan pada waktu sore. Yang keempat sholat maghrib, jumlah rakaatnya ada 3 dikerjakan pada waktu petang. Dan yang terakhir adalah sholat isya yang berjumlah 4 rakaat dikerjakan pada waktu malam. Sholat itu merupakan tiang agama. Jika salatnya baik, maka amal yang lain akan menjadi baik. Dan jika salatnya rusak, maka amal yang lain juga akan rusak. Berikutnya adalah ketentuan sholat fardu. Ketentuan-ketentuan sholat itu meliputi rukun, sunnah, syarat syah, dan syarat wajib sholat, serta hal-hal yang membatalkan sholat. Syarat wajib sholat yang pertama yaitu beragama Islam, 2 berakal sehat, 3 baligh. Sedangkan syarat syah sholat yang pertama yaitu suci dari hadas besar dan hadas kecil, 2 menutup aurat, 3 masuk waktu sholat, 4 menghadap ke kiblat. Rukun sholat. Rukun sholat ada 13, yaitu yang pertama berdiri bagi yang mampu. Yang kedua niat, 3 takbiratul ihram, 4 membaca surat Al-Fatihah, 5 rukuk dengan tumakninah, 6
Iktidal dengan tumak ninah. 7. Sujud dengan tumak ninah. 8. Duduk di antara dua sujud dengan tumak ninah. 9. Duduk tasyahud akhir. 10. Membaca tasyahud akhir. 11. Membaca sholawat Nabi. 12. Mengucapkan salam. Dan yang terakhir 13. Tertib. Sunnah sholat. Yang pertama adalah mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram, ruku, bangkit dari ruku dan berdiri dari tasyahud awal. 2. Bersedekap ketika berdiri. 3. Membaca doa iftitah. 4. Membaca surah atau ayat setelah Al-Fatihah. 5. Mengarahkan pandangan ke tempat sujud. 6. Membaca tasbih ketika ruku dan sujud. 7. Membaca doa ketika duduk di antara dua sujud. 8. Duduk tasyahud awal. 9. Membaca kunut saat salat subuh. 10. Mengucapkan salam kedua. Berikut adalah hal-hal yang membatalkan sholat. Yang pertama adalah hadas kecil dan hadas besar. 2. Terbukanya aurat. 3. Makan atau minum. 4. Berbicara atau bersuara selain bacaan sholat. Berikutnya yaitu praktek sholat. Yang pertama yaitu berdiri tegak dengan menghadap kiblat sambil niat. Adapun lafal niat sholat 5 waktu, yang pertama yaitu niat sholat subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhos subhi raq'ataini mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Yang kedua yaitu sholat duhur. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhod duhri arba'a raqa'atin mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Berikutnya yaitu niat sholat asar. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhol asri arba'a raqa'atin mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Kemudian niat sholat maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhol maghribi salasa raqa'atin mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Dan yang terakhir yaitu sholat isya. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhol isya'i arba'a raqa'atin mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Yang kedua yaitu membaca takbiratul ihram. Allahu Akbar. Kemudian membaca doa iftitah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. 4. Membaca surat Al-Fatihah. 5. Membaca surat atau ayat Al-Quran. 6. Ruku dengan tumak ninah sambil membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih sebanyak 3 kali. Kemudian iktidal dengan tumak ninah dengan membaca Rabbana lakal hamdu mil'u samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Lalu sujud dengan tumak ninah dengan membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih sebanyak 3 kali. Kemudian duduk iftirosi dengan membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Lalu berdiri untuk rakaat selanjutnya. Kemudian
duduk tasyahud awal dengan membaca At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian duduk tasyahud akhir dengan membaca At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Kemudian yaitu salam dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menengok ke kanan dan ke kiri. Setelah kita mempelajari pengertian sholat, ketentuan sholat, dan tata cara sholat, tentunya kita akan mendapatkan hikmah dari pelaksanaan sholat tersebut. Berikut ini adalah hikmat sholat untuk kehidupan di dunia dan di akhirat. Yang pertama yaitu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Kemudian memberikan ketenangan dalam diri baik lahir maupun batin. Dengan sholat pun kita akan mendapatkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sholat juga dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sholat akan mensucikan dan membersihkan jiwa kita. Sholat merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang melebihi segala-galanya. Sebab tabiat manusia adalah lemah dan membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sholat memberikan ketentraman dan mendamaikan, serta menjadi seseorang itu akan merasa kenikmatan hakiki yang tidak akan ia dapati selain daripadanya. Dengan sholat juga dapat meringankan seseorang untuk melakukan berbagai kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Dengan sholat dapat menghibur seseorang ketika dilanda musibah dan meringankan beban penderitaan saat sudah dan mengalami dari rasa sakit. Seorang hamba dengan ibadahnya kepada Robnya dapat membebaskan dirinya dari belenggu penghambaan kepada makhluk, ketergantungan, harap, dan rasa cemas kepada mereka. Hikmah atau keutamaan terbesar dari ibadah sholat adalah merupakan sebab utama untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian video pembelajaran hari ini mengenai sholat fardu. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.